Sabda Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Ini ucapan Nabi SAW yang kita sampaikan kepada manusia. Yang kita sampaikan kepada manusia sabda Nabi SAW ini, dan ini adalah kabar gembira bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi perlu diketahui dan kita sampaikan juga bahwasanya kalimat la ilaha illallah sebagaimana dalam hadis ini, dia adalah kunci masuk ke dalam surga. Orang yang tidak memiliki kunci tidak akan bisa buka pintu. Dan orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak akan bisa membuka pintu surga dan tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Itulah pemahaman hadis ini. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya yang namanya kunci pasti memiliki gigi. Ada kunci yang tidak memiliki gigi? Coba keluarkan kunci yang tidak memiliki gigi. Ya, ma min miftahin illa walahu asnan, kata sebagian salaf. Tidak ada kunci kecuali dia memiliki gigi yang bisa membedakan antara dia dengan yang lain. Inilah kunci. Kemudian beliau mengatakan, maka barang siapa yang kuncinya ada gigi-gigi tersebut, ya gigi-gigi tersebut, maka dia bisa membuka pintu surga. Dibukakan baginya pintu surga. Tapi kalau ya kunci tersebut tidak memiliki gigi atau rusak giginya, maka dia tidak akan bisa membuka pintu surga. Yang dimaksud dengan gigi-gigi tadi, inilah yang dimaksud dengan syurutul la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah sehingga bisa bermanfaat dan seseorang bisa masuk surga dengan kalimat la ilaha illallah disebutkan 7 oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga hadis. Di antaranya adalah harus mengilmui kalimat la ilaha illallah. Memahami kalimat la ilaha illallah ini termasuk gigi-gigi tadi. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah bisa memasukkan dan menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga apabila kita memahami maknanya. Adapun hanya sekedar mengucapkan, memperbanyak, tapi dia tidak memahami maknanya sehingga dia terjerumus ke dalam perkara yang bertentangan dengan la ilaha illallah, ini merusak kalimat tersebut. Termasuk di antaranya kita harus mencintai, mengucapkan la ilaha illallah dan kita cinta dengan kalimat la ilaha illallah. Sebagian sahabat mengulang-ulang surat Al-Ikhlas di dalam sholatnya. Setelah dia membaca surat, dia iringi dengan Al-Ikhlas. Membaca surat diiringi dengan Al-Ikhlas. Sampai ditanya oleh sebagian sahabat, kenapa engkau melakukan yang seperti ini? Diadukan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya, ya fulan, apa yang menjadikan engkau melakukan seperti ini? Dia mengatakan, saya mencintai surat Al-Ikhlas ini karena dia cinta dengan kalimat la ilaha illallah, dan di dalam surat Al-Ikhlas ini ada tauhid, sehingga dia senang untuk mengulang-ulang. Nabi mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat ini, yang isinya adalah tauhid dan keikhlasan, inilah yang memasukkan engkau ke dalam surga. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi benci dengan kalimat ini, ada orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan la ilaha illallah, harus kita menyembah kepada Allah saja, meninggalkan kesyirikan. Dia tidak senang dengan kalimat tauhid. Tauhid saja katanya. Panas ketika disebutkan kalimat tauhid. Tapi ketika disebutkan tentang kita harus berziarah, berdoa kepada orang yang soleh dan seterusnya, baru di situ dia merasa tenang. Allah mengatakan, wa idza dzukira Allahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun.
ketika disebutkan Allah saja, ayo kita bertauhid, ayo kita mengisahkan Allah saja, ya, maka bergetar dan benci, ya, orang yang tidak beriman dengan hari akhir, tidak senang kalau bertauhid. Ya, dikatakan bahwasanya ini tidak cinta kepada orang yang soleh. Sudah disebutkan pada pondasi yang pertama bagaimana syaitan membolak-balikkan fakta. Jadi orang yang bertauhid dianggap dan dituduh tidak mencintai orang yang soleh. Tapi kalau wa idza dzukira alladziina min dunihi, kalau disebutkan yang lain, maka itu disebutkan selain Allah, maka idahum yastabshirun, tiba-tiba mereka bergembira. Dan juga syarat-syarat yang lain, di antaranya harus melaksanakan isinya, harus meninggalkan ya sesembahan selain Allah dan seterusnya. Syarat-syarat ini harus terpenuhi sehingga ucapan la ilaha illallah ini bermanfaat bagi seseorang. Jadi kita sampaikan tentang keutamaan la ilaha illallah, dan kita sampaikan juga bahwasanya di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi.